Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Para pemirsa Banyumas TV yang ada di mana saudara hari ini, dimanapun berada. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nono Robiarjo, menyapa dan berdoa buat para pemirsa. Kiranya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Berkat dan kemurahan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau melihat setiap pergumulan umat Tuhan, terkhusus Barlingmas Cakep. Ya, apalagi di kota Purwokerto ini Tuhan, di Kabupaten Banyumas ini Tuhan. Tuhan melawat memberkati setiap umat Tuhan yang melihat acara hari ini. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati umat-Mu dan mengurapi hamba-Mu hari ini. Saudara yang percaya katakan amin. Bacaan Alkitab hari ini adalah Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya membacakan untuk saudara semua judul perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbicara tentang topik tema bahasan kita adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Ada sebuah ungkapan, ya, saya membacakan untuk saudara, pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan dengan hati yang senang. Sebaliknya, pekerjaan yang ringan akan terasa berat jika dikerjakan dengan hati yang berat. Tugas amanat agung adalah merupakan suatu pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan dan tugas itu harus kita kerjakan, baik senang maupun tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan berita sukacita ini, perintah amanat agung ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Katakan sekali lagi, dengan hati yang penuh sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga telah meninggalkan sebuah amanat, sebuah pesan, sebuah wasiat, sebuah perintah bagi para pengikutnya. Perintah ini yang dikenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, merupakan perintah yang bersifat personal, yang bersifat pribadi, yang bersifat khusus untuk setiap saudara yang mengaku sebagai murid Yesus. Setiap orang Kristen yang mengaku percaya sebagai
murid Yesus. Matius 28 ayat 16 dan 17 bagian yang A memberikan indikasi bahwa para murid untuk melaksanakan tugas dari sang guru itu harus dikerjakan dengan sukacita dan senang hati. Saudaraku, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa melaksanakan perintah itu dengan senang hati. Ya. Seorang murid memiliki pengertian bahwa seseorang yang menyatakan siap belajar dan siap diajar, itu yang disebut dengan murid, yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan matetes, yang memiliki arti murid yang siap diajar dan siap belajar kepada sang guru agung. Kalau kita mengaku sebagai murid Yesus, maka kita harus siap belajar kepada Tuhan Yesus dan siap diajar oleh Tuhan Yesus sebagai guru besar kita. Sehingga kita masing-masing dipanggil secara khusus untuk menerima tugas ilahi ini, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang tanpa terkecuali, yang didasarkan pertama bahwa kita hari ini memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki satu ketaatan kepada sebuah perintah yang diberikan oleh guru kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki satu komitmen yang harus sungguh-sungguh kita pegang untuk kita lakukan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk memperhatikan pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama dengan saya, jangan pergi kemana-mana dan tetap perhatikan dan fokus ya, bahwa berita apa yang jadi berita utama dalam pesan amanat agung. Ya. Berita utama dalam amanat agung, Tuhan Yesus yang hendak saya mau sampaikan kepada saudara hari ini adalah sebagai kabar baik, yaitu Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang merangkum semuanya. Yang hendak saya mau katakan kepada saudara semua adalah Yesus mengasihi saudara, Yesus mengasihi Anda, Yesus mengasihi pemirsa semuanya dimanapun saudara berada. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus karena Allah begitu mengasihi hidupnya, dikatakan ia tidak binasa melainkan memiliki kehidupan yang kekal. Siapapun saudara, seberapa besar dosamu, seberapa jahat engkau, jika engkau mau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan berita baik itu mengatakan, Alkitab memberikan bukti data bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kita itu antara saudara dan saya. Kita, ya. Berita yang disampaikan Alkitab adalah bahwa
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Berbahagialah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang mau bergerak, Allah yang mau menghampiri kita, orang-orang yang tidak layak untuk dilayakkan kepada Tuhan. Sehingga Ia mau datang dan Ia rela mati karena dosa-dosa kita. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 akan menuntun kita untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-17 mau mengatakan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Di pihak lain para murid sebagian besar percaya Yesus itu bangkit, tapi ada beberapa orang mengalami keraguan. Bahwa Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Dan orang yang ragu-ragu itu harus diyakinkan supaya dia percaya bahwa berita yang disampaikan itu adalah benar, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Karena Dia Allah, Dia hidup kekal adanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang ragu itu harus diyakinkan. Berita yang mau kita sampaikan kepada semua orang adalah untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan ayat yang ke-18, Yesus meyakinkan mereka bahwa Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Yesus meyakinkan para audien, para murid yang ada pada waktu itu, bahwa Dialah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi. Artinya Dia yang telah mengalahkan maut, kematian itu, dan bangkit dari kematian, bahwa Dia hidup dan kekal selamanya. Setelah meneguhkan hati mereka, maka di ayat 19 Yesus mengutus mereka semua untuk pergilah. Yang bermakna pengutusan, yakni bertindak dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk melaksanakan tugas ilahi. Tugasnya ialah menjadikan semua bangsa murid Yesus, yaitu membuat orang-orang yang belum kenal dengan Yesus menjadi kenal dengan Yesus, yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus, yang pada akhirnya mengambil satu keputusan bahwa ia mau mempercayai bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus pada akhirnya akan menjadi percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan kita. Dan endingnya saudaraku, mereka memiliki pengenalan akan Yesus dan memiliki hubungan secara pribadi dengan Yesus yang disebut dengan sebuah pemuridan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Memiliki pengakuan secara pribadi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Endingnya dari pemuridan itu adalah menjadi murid dan memuridkan orang untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada penghiburan dan jaminan Tuhan bagi orang yang melaksanakan amanat agung. Kita
jeda sejenak. Saudara pemirsa yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pemirsa Banyumas TV yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dalam amanat agung memanggil setiap orang Kristen untuk melakukan panggilan itu, menyampaikan kabar baik keselamatan kepada setiap orang. Jika saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kemana Dia memanggil saudara untuk pergi menyatakan Injilnya? Untuk apakah kasih yang Tuhan taruh dalam hati saudara? Mari kita siapkan diri untuk bergerak dan bertindak menjadi saksi Tuhan bagi sesama. Saudaraku, siapkan diri saudara untuk menerima panggilan ilahi ini dan menjadi berkat bagi sesama orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa, saudaraku, saksikan setiap minggu pukul 9 di Banyumas TV pada Mimbar Rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi dan yang kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami andalkan. Hari ini kami berdoa buat para pemirsa yang ada dimanapun berada, di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, kiranya Tuhan menjamah hidup mereka, memberikan jalan keluar pada setiap masalah dan pergumulannya. Dan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya hari ini Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara yang percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupan saudara hari ini, katakan amin. Amin. Shalom. Para pemirsa yang berbahagia, jangan lupa saksikan kelanjutan Mimbar Rohani Agama Kristen di channel yang sama pukul 9 setiap hari Minggu di rumah saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.